Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, hari ini Umi mau mereview pelajaran kita setelah UTS kemarin, dan pelajaran ini yang insya Allah akan kita ujiankan atau yang akan masuk ke materi ujian. Nah, untuk itu anak Umi simak baik-baik sampai selesai. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Namun sebelum itu mari sama-sama kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang pertama yang akan kita ujiankan yaitu cara membaca huruf yang mati. Cara membacanya, barisnya kan hilang huruf yang mati itu. Jadi yang tertinggal hanyalah tinggal hurufnya saja. Seperti ini. Untuk lebih mudahnya, ketika kita membaca huruf yang sedang kita baca, kita kan sudut pandang kita luas, kita lihat ke depannya. Kalau di depannya itu ada huruf yang berbaris mati atau sukun, maka kita gabungkan, kita masuk ke huruf yang mati itu. Misalnya alif dengan ba. Alifnya berbaris atas sedangkan ba-nya berbaris mati atau sukun. Jadi kita baca, kita gabungkan a dengan ba karena si a-nya hidup, si ba-nya mati. Jadi masuk jadi ab. Seperti itu. Kalau tanya mati, at. Seperti itu. Ini hanya untuk mengingat kembali. Untuk lebih jelasnya kan sudah kita pelajari dan videonya juga sudah Umi buat. Ya, jadi tinggal diputar ulang lagi. Ini contohnya. Mana yang huruf mati? Ya, huruf ghain. Oke. Jadi hu dengan wa sama-sama baris. Huwa, alifnya hidup, baris atas, a, gha-nya mati. Berarti kita gabungkan a dengan gha. Seperti itu. Huwa aghna wa aqa. A masuk ke qaf karena qafnya mati. Wa aqana, qafnya harus qalqalah. Artinya suaranya memantul. Oke. Selebihnya bisa dipelajari ulang kembali di Al-Hironya halaman 45. Selanjutnya yaitu pelajaran 8. Cara membaca huruf bertasydid. Sebenarnya awalnya itu dua huruf yang sama, satu hurufnya berbaris mati, huruf yang pertama itu kembaran yang pertama berbaris mati, sedangkan kembaran kedua dia punya baris, punya harokat. Baris atas kah? Boleh. Baris bawah, baris depan, atau bahkan baris tanwin sekalipun. Nah, cara membacanya itu beda sedikit aja dengan cara membaca huruf yang mati tadi. Kalau huruf yang mati tadi kita baca, kita gabungkan, ya udah langsung lanjut ke huruf selanjutnya. Misalnya ako. Nah, qafnya kita matikan, kita gabungkan, terus kita masuk ke huruf yang ketiga. Nah, sedangkan tasydid ketika kita masukkan, kita hidupkan kembali sesuai harokatnya. Hanya itu saja bedanya. Misalnya contoh berikut ini. Tadi contoh yang singkatnya itu alif dengan ba. Alifnya berbaris atas, ba-nya mati. Kita tinggal gabungkan aja kan, kita masukkan alifnya ke ba, jadi ab. Udah cukup segitu aja. Nah, sedangkan huruf bertasydid, ketika kita udah masukkan hurufnya ke huruf yang bertasydid tadi, kita hidupkan lagi ke barisnya. Nih contohnya, alif dengan ba lagi, biar gampang, contohnya sama. Ab, kan ba-nya bertasydid, kita masukkan dan kita hidupkan kembali. Apa barisnya? Baris atas. Ab, ba. Jadi seperti itu, beda-beda tipis dengan cara membaca huruf mati dan bertasydid. Bedanya kalau huruf mati ya udah mati, nggak ada barisnya lagi. Sedangkan huruf bertasydid masih punya baris lagi. Jadi cara bacanya, ketika kita baca huruf yang pertama, kita sudah melihat huruf di depannya. Ada tanda mati, kayak tadi. Sekarang, apakah ada tanda tasydid? Kalau ada tanda tasydid, maka kita langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Setelah kita masukkan, baru kita hidupkan lagi sesuai harokatnya. Kita lihat di mana posisi barisnya. Apakah barisnya baris atas, atau baris bawah, atau baris depan, seperti itu. Kemudian ada huruf-huruf yang ketika bertasydid harus kita gunakan. Umi bilang huruf istimewa. Huruf istimewa itu kemarin udah kita pelajari. Apa dia? Ya, benar. Nun bertasydid dengan mim bertasydid. Contohnya berikut ini. Ini huruf sa dengan huruf mim. Sa-nya baris atas,
mimnya ada tasdidnya dan baris atas kembali. Jadi cara bacanya, setelahnya kita baca tapi masuk ke mim dengan cara ditahan. Summa. Seperti itu. Summa. Karena si mim ini huruf istimewa, dia bertasdid. Contoh yang kedua, nun bertasdid. Nah, ini dia contoh nun bertasdid. Ada alif yang berbaris bawah dan nun bertasdid kemudian di baris atas. Nah, kita membacanya, baca huruf yang pertama dan langsung masuk ke huruf yang kedua karena ada tasdidnya. Kemudian kita tahan, baru kita hidupkan kembali. Oke, kita baca inna, karena nunnya bertasdid, ditahan dia kan, baru hidupkan lagi. Inna. Seperti itu. Selanjutnya yaitu cara membaca alif lam al-ta'rif. Cara membacanya itu yang pertama sesuai namanya. Al-ta'rif, ketika posisi alif di awal, si alif itu yang lurus berdiri tegak, itu alif namanya. Di awal maka dibaca al, langsung al sesuai namanya, al. Nah, kemudian alifnya tidak dibaca ketika dia berada di tengah. Lam itu nggak bisa dibaca kalau ada tasdid di depannya, ada huruf yang bertasdid di depannya. Tapi kalau nggak ada huruf yang bertasdid, silamnya dibaca. Begitu. Gampang. Langsung saja kita lihat contohnya. Kita bisa lihat ya yang dia berdiri tegak itu. Di awal kita lihat depannya nggak ada tasdid. Ada nggak huruf yang di depan silam bertasdid? Tidak ada, berarti silam yang kita baca. Al yauma. Oke. Contoh selanjutnya alifnya ada di awal. Nah, kita lihat huruf di depan silam ada tasdidnya? Ada, berarti silamnya tidak dibaca. Jadi bacanya as-sholatu, langsung ke so karena so-nya ada, dia bertasdid. Jadi lamnya tidak dibaca. Contoh selanjutnya. Ya. Sekarang kita lihat mana alifnya. Sudah lihat alifnya ada di tengah. Jadi dia tidak dibaca. Yuk, kita baca pelan-pelan. Ingat tadi kami udah ajarin cara membaca huruf yang mati. Kita gabungkan ke huruf yang mati. Jadi minal, langsung ke lam kan, lamnya mati. Minal kayaknya 2 harokat, kazibina. Minos langsung ke so karena so-nya yang ada huruf bertasdidnya. Jadi alif tidak dibaca karena ada di tengah. Silamnya nggak dibaca juga karena ada huruf bertasdid di depannya. Jadi karena langsung ke huruf bertasdid bacanya minos sadiqina. Nah, selesai. Alhamdulillah. Kalau mau lebih banyak lagi contoh-contoh latihannya bisa langsung baca al-hironya dari halaman 45 sampai dengan halaman 52. Itu dia. Semoga ujian anak Umi nanti berjalan dengan lancar, jadi tetap semangat dan jangan lupa berdoa sama Allah. Oke, kayaknya video udah kepanjangan. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Ditutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.